Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota-anggota kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar analisis kompleksitas algoritma yang telah kita buat. Di sini saya tidak sendiri. Pertama-tama, kita akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok yang mengerjakan tugas AKI ini. Perkenalkan, nama saya Sigit Bimantoro dengan NIM 1030 12400 163. Dengan anggota saya selanjutnya ada Noval. Boleh dipersilakan, Noval? Perkenalkan, nama saya Noval Nabil Hadi dengan nomor NIM 1030 124000227. Dan untuk anggota selanjutnya ada Muhammad Rio Adrian. Untuk Muhammad Rio dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Adrian dengan NIM 1030 4023. Baik, karena kita sudah memperkenalkan diri kita masing-masing, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam hasil presentasi kami. Nah, pembahasan yang kita berikan pada tugas analisis kompleksitas algoritma itu terkait bilangan sempurna. Di mana kita harus membahas dulu apa sih itu bilangan sempurna. Bilangan sempurna itu merupakan suatu bilangan asli yang dikatakan bilangan sempurna jika dan hanya jika jumlah semua pembagi positif dari N selain N adalah N. Ini merujuk pada daftar pustaka yang ada di hasil tugas AKA yang telah kita buat dari AFAF di tahun 2016. Nah, salah satu contoh dari bilangan sempurna nih teman-teman itu ada angka 6. Di mana 6 dikatakan bilangan sempurna karena jumlah semua faktor atau pembagi habis positif 6 selain dirinya sendiri, yaitu 1, 2, dan 3, adalah di mana 1 ditambah 2 ditambah dengan 3, hasilnya sama dengan 6, alias dirinya sendiri. Sebaliknya, 9 itu bukan merupakan contoh bilangan sempurna. Kenapa kita bilang 9 bukan contoh bilangan sempurna? Karena kita tahu bahwa 1 ditambah 3 itu tidak sama dengan 9. Contoh lain itu seperti ada 28, di mana 28 ini adalah bilangan sempurna karena jumlah semua faktornya selain dirinya sendiri itu seperti 1 ditambah 2 ditambah dengan 4 ditambah 7 ditambah 14 hasilnya sama dengan 28, alias sama dengan dirinya sendiri. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa bilangan sempurna itu merupakan hasil penjumlahan dari faktor yang habis membagi dari bilangan tersebut dan bukan bilangan itu sendiri. Di mana hasil penjumlahannya itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Seperti itu. Kita next slide. Nah, untuk slide yang ini kita akan membahas terkait algoritma iteratif. Di mana algoritma iteratif yang kita gunakan itu untuk mengecek apakah bilangan sempurna itu, bilangan yang kita masukkan itu merupakan sebuah bilangan sempurna. Di mana algoritma iteratif pengecekan bilangan sempurna itu hanya terdiri dari satu algoritma looping dan satu algoritma percabangan. Di mana gambarnya bisa dilihat pada PPT yang sedang ditampilkan. Algoritma ini itu tuh bertujuan untuk memverifikasi apakah input yang kita masukkan atau N1 di sini saya sebutnya itu merupakan bilangan sempurna dengan menginisialisasi variabel sum dengan bernilai 0. Di mana proses iterasi ini menggunakan variabel N2 untuk memeriksa faktor pembagi hingga batas maksimal N1/2. Di mana jika N2 ini terbukti habis dibagi dengan N1, maka nilainya akan diakumulasikan ke dalam sum. Setelah looping itu selesai, status bilangan sempurna itu ditentukan.
di mana jika nilai akhir sum sama dengan N1, maka bilangan tersebut dapat disebut dengan bilangan sempurna. Sebaliknya, jika nilai akhir sum itu tidak sama dengan N1 atau tidak sama dengan inputnya, maka bilangan tersebut bukanlah merupakan bilangan sempurna. Oke, kita lanjut ke next slide selanjutnya. Nah, tadi kita sudah membahas terkait algoritma iteratif. Selanjutnya kita pindah nih teman-teman ke algoritma rekursif. Di mana di algoritma rekursif ini kita juga melakukan pengecekan dengan hal yang sama, yaitu mengecek bilangan sempurna dari suatu angka yang kita masukkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa algoritma rekursif yang kita buat ini itu dilakukan dengan mengevaluasi input N1 melalui parameter N2. Di mana hal ini dimulai dari N1/2 berdasarkan 4 aturan. Di mana di kondisi pertama atau aturan pertama, dia akan menolak input N1 sama dengan 1. Dan kondisi kedua itu bertindak sebagai penghenti rekursif saat N2 itu mencapai angka 1. Selanjutnya, untuk kondisi ketiga, itu dia mengakumulasikan nilai N2 jika terbukti membagi habis N1. Sedangkan kondisi terakhir atau else-nya itu hanya meneruskan rekursi ke bilangan berikutnya tanpa penambahan apapun. Nah, dari mekanisme algoritma ini, itu dapat memastikan hanya faktor pembagi aja yang valid yang dijumlahkan untuk verifikasi akhir. Untuk algoritmanya sendiri bisa langsung dilihat pada PPT yang ditampilkan. Di mana pada PPT ini menampilkan algoritma rekursif untuk pemeriksaan bilangan sempurna. Kita next slide. Nah, selanjutnya kita membahas terkait kompleksitas algoritma. Di mana untuk kompleksitas algoritma itu akan membagi pemaparan kompleksitas algoritma menjadi 2 bagian. Yaitu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ada iteratif dan juga ada rekursif nih teman-teman. Di mana dengan operasi dasar yang didefinisikan itu merupakan sebuah perbandingan dari satu bilangan gitu. Nah, kita bahas dulu masuk ke kompleksitas algoritma iteratif nih. Nah, fungsi dari kompleksitas algoritma iteratif itu dapat dilihat dari tampilan yang ada pada slide presentasi ini. Di mana dengan rumus T iteratif N itu sama dengan sigma N/2 dengan I-nya sama dengan 1 dan 1 atau N/2 dikurang 1 ditambah 1. Nah, dari rumus ini teman-teman itu menyatakan bahwa operasi dasar perbandingan yang dilakukan sampai selesai looping oleh algoritma yang telah kita buat sebelumnya, di mana setiap loopingannya itu hanya akan ada satu operasi perbandingan yang dilakukan. Karena dari rumus yang telah diberikan, yaitu Tn sama dengan N/2, di mana itu diturunkan ke bawah, maka kelas kompleksitas dari algoritma iteratif yang sudah saya jelaskan itu merupakan algoritma theta n atau linear. Nah, tadi saya sudah menjelaskan terkait kompleksitas algoritma iteratif sendiri. Nah, untuk pembahasan selanjutnya terkait kompleksitas algoritma rekursif yang masih satu slide ini akan saya serahkan kepada rekan saya Muhammad Rio Adrian. Kepada Rio dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan rekursi tadi. Rumus tersebut dapat disederhanakan menjadi Tn sama dengan 3n minus 1 untuk n lebih besar atau sama dengan 1. Angka ini menunjukkan bahwa jika nilai input lebih dari 1, terdapat 3 operasi perbandingan utama. Namun jika n sama dengan 0, hanya dengan 1 operasi perbandingan yang terjadi. Sama halnya dengan metode iteratif. Hasil akhir menunjukkan bahwa algoritma rekursif ini juga berada pada kelas kompleksitas theta n atau linear. Boleh di next slide.
Next slide lagi. Nah, setelah melakukan analisis teori, kami melakukan pengujian langsung untuk melihat performa aktualnya. Di slide ini bisa dilihat tabel running time algoritma iteratif. Kami menguji berbagai variasi input mulai dari angka kecil seperti 1 hingga angka besar mencapai 60.000. Sebagai contohnya, pada input 10.000, rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 135 mikrodetik. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren kenaikan waktu eksekusi yang stabil seiring bertambahnya nilai input. Boleh di next. Untuk memudahkan visualisasi dari rumus kompleksitas sebelumnya, ini adalah grafik algoritma iteratif. Sesuai dengan rumus TN mendekati N per 2 yang kami gunakan untuk memudahkan perbandingan, grafik ini membentuk garis lurus. Anda dapat melihat titik koordinat seperti titik 2000,1000 hingga 6000,3000. Grafik ini membutuhkan secara visual bahwa algoritma ini iteratif, kami bekerja dalam koridor efisiensi linear. Boleh di next. Nah, yang terakhir yaitu bagian iteratif. Mungkin ini adalah grafik running time dalam mikrodetik yang diambil dari data empiris tabel tadi. Sumbu horizontal mempresentasikan nilai input, dan sumbu vertikal adalah waktunya dalam mikrodetik. Meskipun terdapat fluktuasi kecil akibat pengaruh lingkungan sistem saat pengujian, seperti pada rentang input 20.000 hingga 40.000, tren besar tetap menunjukkan kenaikan linear. Waktu eksekusi mencapai angka tertinggi sekitar 250 mikrodetik pada input 60.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjut oleh Novel Nabil. Baik, saya Nova Nabil Hadi dan akan melanjutkan materi yang tadi sudah disajikan oleh Muhammad Rio Adrian. Yang sekarang kita lihat itu merupakan tabel running time algoritma rekursif. Berikut adalah tabelnya yang berisi input, running time rata-rata, running time 1, running time 2, dan running time 3. Bisa dilihat bahwa inputnya sama seperti tabel sebelumnya, dan ada 3 kali percobaan running time, yang dimana dari 3 kali percobaan running time setiap inputnya, kita akan mengambil nilai rata-ratanya sebagai running time rata-rata untuk dijadikan sebagai acuan perbandingan dengan algoritma iteratif atau algoritma yang lain. Bisa di next slide-nya. Nah, berikut adalah grafik dari persamaan kompleksitas algoritma rekursif tadi, yang dimana rumus kompleksitasnya yaitu Tn sama dengan 3n-1. Dan di sini tuh kita lihat bahwa grafik algoritma rekursif yang disajikan ini jauh lebih curam daripada grafik algoritma iteratif yang sebelumnya sudah ditampilkan. Maka dari itu bisa disimpulkan berdasarkan rumus grafik berdasarkan rumus Tn sama dengan 3n-1 dan gambar dari grafik algoritma rekursif berikut yang didapatkan dari rumus tadi juga 3n-1, bahwa grafik algoritma rekursif itu jauh lebih kompleks secara rumus, secara kompleksitas dibandingkan dengan grafik algoritma iteratif. Bisa di next slide-nya. Nah, berikut adalah hasil penelitian grafik running time dari algoritma rekursif. Bisa dilihat pada grafik itu, yang di bawah itu sumbu X-nya melambangkan nilai input dan untuk sumbu Y-nya melambangkan waktu dalam mikrodetik. Nah, dibandingkan sama grafik sebelumnya, grafik rekursif ini jauh lebih lama running time-nya, yang dimana bahkan angka itu mencapai ribuan mikrodetik. Dibandingkan sama grafik running time algoritma iteratif sebelumnya yang bahkan tidak sampai mencapai 500 mikrodetik. Maka dari itu kita lihat dari tren grafik ini, bisa dilihat semakin gede inputnya, semakin besar nilai inputnya, maka akan semakin lama running time dari algoritma rekursif ini. Nah, meskipun terdapat beberapa fluktuasi seperti yang terjadi pada input 30.000 dan input 40.000, kita masih tidak bisa membantah bahwa terdapat tren kenaikan yang relatif linear, dan terdapat juga di sini tuh
Ya, sama seperti sebelumnya, tren kenaikannya masih bisa terlihat, dan bisa disimpulkan juga grafik running time dari algoritma rekursif ini jauh lebih kompleks, jauh lebih lama daripada grafik running time dari algoritma iteratif tadi. Bisa next slide. Nah, berikut adalah hasil perbandingan dari grafik perbandingan kompleksitas algoritma iteratif dengan algoritma rekursif. Di sini tuh kita baru membandingkan grafik kompleksitasnya saja, belum kita membandingkan grafik running time-nya. Dari grafik kompleksitas saja kita bisa melihat bahwa persamaan atau garis yang merepresentasikan kompleksitas algoritma rekursif itu jauh lebih curam daripada algoritma iteratif, yang dimana garis untuk algoritma rekursif itu dilambangkan dengan garis yang berwarna merah, sedangkan garis yang melambangkan kompleksitas algoritma iteratif itu dilambangkan dengan warna biru. Jadi rekursif merah, iteratif biru. Bisa dilihat bahwa ketika kita menginput 6000 pada algoritma iteratif, maka dia itu menghasilkan nilai kompleksitas sebesar 3000. Namun untuk iteratif. Namun untuk rekursif, apabila kita memasukkan nilai input yang sama, yaitu 3000, maka kita justru menghasilkan angka yang sangat besar, yaitu angka 18.000 sebagai nilai kompleksitas dari algoritma rekursif, bahkan dengan input yang sama. Maka dari itu, berdasarkan perbandingan grafik kompleksitas ini, kita bisa menyimpulkan bahwa grafik, fungsi kompleksitas algoritma rekursif itu jauh lebih kompleks daripada fungsi kompleksitas algoritma iteratif, dan sebaliknya fungsi kompleksitas algoritma iteratif itu jauh lebih efisien dan efektif daripada fungsi kompleksitas algoritma rekursif. Bisa di next slide-nya. Nah, ini kita masuk ke bagian yang terpenting, hasil perbandingan, grafik perbandingan kompleksitas algoritma iteratif dengan algoritma rekursif. Bisa dilihat grafik perbandingan running time iteratif versus rekursif dalam mikrodetik ini, yang dimana garis warna merah itu melambangkan running time dari algoritma rekursif, sementara garis berwarna biru itu melambangkan running time dari algoritma iteratif. Bahkan dari visualisasi grafis saja kita bisa melihat bahwa running time dari algoritma iteratif itu jauh lebih cepat, jauh lebih kecil daripada running time dari algoritma rekursif. Maka dari itu, dari sini juga sudah terbukti, bukan cuma dibuktikan oleh grafik kompleksitas tadi sebelumnya, tapi juga dibuktikan oleh grafik running time dari kedua algoritma ini. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa algoritma iteratif itu jauh lebih efisien dan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif dalam melakukan pengecekan terhadap bilangan sempurna dibandingkan dengan algoritma rekursif pada kasus ini. Dan sebaliknya juga, algoritma rekursif bisa dikatakan jauh lebih kompleks dan jauh lebih tidak efisien dibandingkan dengan algoritma iteratif pada kasus ini. Dan terbukti juga oleh grafik kompleksitas tadi dan grafik running time yang sedang kita lihat sekarang ini. Dan ini ada keterangannya, berikut ada perbandingan grafik running time algoritma iteratif dengan berwarna biru dengan algoritma rekursif berwarna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Nabil Hadi, dan di kesempatan kali ini saya akan melakukan uji coba program terhadap program pada tugas besar analisis kompleksitas algoritma yang telah kami buat, atau dengan singkatnya, melakukan simulasi pada program yang telah kami buat. Tanpa berlama waktu lagi, mari kita loncat ke programnya. Mas, izinkan saya untuk memperkenalkan program kami terlebih dahulu. Ini adalah program untuk algoritma iteratifnya. Dapat dilihat ini fungsi mainnya. Ini CPP-nya. Dan ini header-nya. Mari kita melakukan input. Mari kita masukkan input sebesar 8128. Dan seharusnya hasil yang dikeluarkan adalah bahwa input ini merupakan bilangan sempurna, karena memang 8128 merupakan bilangan sempurna. Mari kita running pada algoritma iteratifnya. Dapat dilihat keterangannya iteratif, dan waktu eksekusinya sebesar 71 microseconds, dengan keterangan outputnya 8128 adalah bilangan sempurna. Jadi sudah benar, dan waktu eksekusinya bisa dibilang cukup singkat.
Nah, sekarang kita akan loncat ke algoritma rekursifnya. Berikut adalah algoritma rekursifnya, mirip seperti algoritma iteratif sebelumnya. Dan untuk CPP-nya sebagai berikut. Dan untuk header-nya adalah sebagai berikut. Mari kita lakukan eksekusi yang sama juga dengan input yang sama, yaitu 8128. Dapat dilihat bahwa outputnya sama, 8128 adalah bilangan sempurna, dengan waktu eksekusinya sebesar 362 microseconds. Mungkin untuk perbedaan waktu eksekusi tidak terlalu jauh, namun mari kita sekarang memasuki bagian yang kedua, yaitu memasukkan input yang jauh lebih besar dari input yang pertama. Oh ya, untuk ini rekursif ya. Baik, sekarang kita akan lakukan percobaan kedua dengan inputnya 60.000. Baik, mari kita running pada algoritma iteratifnya terlebih dahulu. Mohon maaf, ini masih algoritma rekursif. Saya masukkan ke algoritma iteratifnya. Nah, dapat dilihat bahwa waktu eksekusinya sebesar 197 microseconds dengan keterangan outputnya 60.000 bukan bilangan sempurna. Yang dimana itu benar. Mari lakukan hal yang sama pada program rekursifnya. Saya pilih program rekursifnya. Mari kita run. Nah, pada program rekursifnya, terlihat bahwa outputnya sama, 60.000 bukan bilangan sempurna, namun terdapat perbedaan yang mencolok, yaitu waktu eksekusi sebesar 1440 microseconds. Yang dimana tentu waktu eksekusi ini bisa dibilang 10 kali lipat atau bahkan lebih dari 10 kali lipat lebih lama daripada waktu eksekusi program iteratif sebelumnya dengan input yang sama, yaitu 60.000. Jadi, waktu eksekusinya lebih dari 10 kali lipat lebih lama. Untuk membuktikan sekali lagi, mari kita running lagi. Nah, untuk yang percobaan kedua juga sama, 1624 microseconds pada algoritma rekursif dengan input yang sama. Mari kita lakukan hal yang sama juga sekali lagi. Ini lebih dibandingkan dengan dua percobaan sebelumnya, ini waktu eksekusi lebih singkat, namun tetap ini bisa dibilang masih jauh lebih lama dibandingkan dengan waktu eksekusi pada algoritma iteratif sebelumnya. Maka dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa program dalam algoritma iteratif secara waktu eksekusinya jauh lebih efisien daripada program dengan menggunakan algoritma rekursifnya pada kasus ini. Saya Novan Nabil Hadi, sekian dan terima kasih. Bisa di next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.